Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Trik Belajar Channel. Kita lanjutkan tentang pembahasan deret aritmatika ya. Untuk teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, bisa dipelajari terlebih dahulu. Jadi untuk deret aritmatika misalnya ini ya, misalnya ada sebuah deret katakanlah 2, kemudian 4, kemudian 6 ya, kita buatnya sederhana saja, 8, kemudian 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah jumlah ya, di jumlah 2 suku pertama ya. Gampang ini ya, 2 suku pertama itu sampai sini gitu kan. Berarti 2 tambah 4 berapa? 6 ya. Berarti jumlah jumlah di suku kedua sampai di suku kedua itu adalah 6. Mudah ya, tinggal jumlahin aja gitu. Nah, S2 itu maksudnya tadi ya, S2 itu adalah jumlah suku sampai ke 2. Nah, sekarang kalau 3, nah jumlah sampai ke 3 ya udah gampang, 2 ditambah 4 ditambah 6 berapa? 12 gitu ya. Kalau S4, nah S4 sampai 4 sampai sini ya, sampai sini berapa ini? 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12 ditambah 8 ya berapa? 20. Iya, masih terjangkau gitu ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah sampai S20, nah ini berapa ini gitu loh. S20 mau manual ya bisa sih, masih terjangkau. Nah, sekarang kalau S 200 gitu kan, nah kita hitung manual satu-satu ya kelamaan. Nah, maka muncullah rumus SN gitu ya. SN itu adalah jumlah ya suku ke N ya, berapapun nanti sukunya, itu sama dengan 1/2 kalikan N dikalikan A ditambah UN ya. A itu adalah suku pertama ya. Ingat kemarin UN itu ya, UN itu rumusnya adalah A plus N min 1 kalikan B. A suku pertama ya kan, B itu adalah beda. Nah, coba kita substitusikan ya UN ke sini ini ya, UN-nya diganti yang ini. Berarti SN sama dengan setengah kalikan N A ditambah UN-nya diganti itu A plus N min 1 kalikan B gitu ya. Nah, SN sama dengan setengah N ya, ada A dengan A jadinya 2A ditambah N min 1 ya kan, N min 1 kalikan B. Nah, itu kita sudah dapat rumus SN sama dengan ya S setengah N dikali 2A ditambah dengan N min 1 kalikan B. Oke, saya ini ya. Jadi ini adalah rumusnya teman-teman yang akan kita gunakan. SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Nah, kita coba deh pakai rumus itu untuk membuktikan benar nggak sih rumusnya ini. Sebentar ya. Oke, nah coba kita carikan S2. S2 pakai rumus ini ya. Berarti S2 sama dengan ya kan setengah kali setengah kali 2 ya, N-nya kan 2 tuh. Nah, kemudian 2 kali A-nya berapa? Suku pertama. Suku pertama adalah 2 ditambah N-nya tadi adalah 2 ya. 2 min 1 kali bedanya berapa ini bedanya? 2 menjadi 4, 2 4 jadi 6, 2 kalikan 2 sama dengan ya setengah kali 2 itu 1 ya. 1, 2 kali 2 4 ditambah 2 kurangi 1 1 ya kan, kalikan 2. Kalikan dulu gitu teman-teman ya. 1 kali 4 ditambah 2 sama dengan berapa ini? 4 ditambah 2 6 gitu ya. 1 kalikan 6 berapa? 6 gitu ya teman-teman, bener kan? Oke, nah teman-teman bisa cari S200 itu berapa pakai rumus ini, tidak harus. Baik, kita coba aplikasikan untuk soal nomor 61.
Seorang pegawai kecil ya menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta rupiah. Setiap tahun gaji tersebut naik 500.000 rupiah. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah, nah jadi ini merupakan sebuah barisan aritmatika ya. Jadi untuk tahun pertama ya, tahun pertama dia gajinya adalah 3 juta begitu ya. Kemudian setiap tahun ya naik 500.000 rupiah. Berarti tahun pertama 3 juta, tahun kedua naik 500, jadinya 3.500.000. Kemudian tahun ketiga berarti naik lagi 500 menjadi 4 juta. Jelas ini sebuah barisan ya, barisan aritmatika. Kalau begitu kita analisis dulu ya, analisis dulu bahwa A ya, suku pertamanya adalah ya 3 juta gitu ya, 3 juta ini adalah suku pertamanya. Kemudian untuk beda ya, bedanya adalah ya kenaikannya tadi berapa, iya 500 ya, berarti 500.000 rupiah. Nah kemudian yang ditanya ya, ditanya apa? Nah, yang ditanya adalah jumlah uang setelah 10 tahun. Oh ini berarti S10. Nah ini yang ditanyakan ya, S10 jumlah uang ketika sudah 10 tahun. Baik, kita kerjakan ya. Jadi ingat teman-teman ya, rumusnya bahwa rumus SN gitu kan, SN sama dengan ya N per 2 kalikan 2A ditambah N min 1 kalikan D. Nah ini teman-teman harus hafal ya rumus ini. Kemudian yang ditanyakan adalah S10, berarti N nya adalah 10, berarti 10 per 2 ya kan, 2 kalikan A nya berapa nih teman-teman tadi, A nya adalah 3 juta ya, berarti kita tinggal masukkan saja, substitusikan saja 2 kali 3 juta gini ya, ditambah kurung buka N nya adalah 10 kurangi 1 gitu kan, 10 kurangi 1 kalikan bedanya berapa tadi teman-teman ya, bedanya adalah 500.000 kalikan 500.000. nah seperti ini ya, kurung tutup. Nah baik, 10 dibagi 2 berapa, 5 ya, 5 kali 2 kali 3 juta 6 juta ditambah 10 kurangi 1 itu adalah 9 dikali 500.000. Nah sama dengan ini, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ya, ini ada perkalian, ini penjumlahan ya, maka kalikan dulu, jadi 6 jutanya tetap dulu, tambah 9 kali 500.000 itu adalah 4.500.000. Nah kita jumlahkan 6 juta ditambah 4.500.000 berarti 5 ya, 10 juta ya, 10.500.000. nah seperti ini, tinggal kalikan 5 ya kan, 5 kali 10 juta 500.000 maka akan menjadi 52.500.000. Oke ya, jadi jawabannya adalah 52.500.000 rupiah ya. Ini adalah jumlah uang ketika sudah 10 tahun. Ada enggak ya? Ada ya, yang C ini ya, 52.500.000 rupiah gitu ya teman-teman. Nah coba teman-teman lakukan ya tanpa melihat jawaban. Baik, kita lanjut soal nomor 62 ya. Sebuah besi dipotong sebanyak 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmatika jika panjang besi terpendeknya adalah 1,2 meter dan terpanjangnya adalah 2,4 meter. Maka panjang besi sebelum dipotong adalah, nah jadi ada sebuah besi gitu kan, sebuah besi
apa paling pendek adalah 1,2 gitu ya, 1,2, kemudian berapa tidak diketahui. Intinya ini akan terbentuk barisan aritmatika yang terakhir adalah 2,4 gitu ya. Yang ditanyakan adalah panjang besi sebelum dipotong, jadi totalnya ini berapa gitu kan. Berarti yang ditanyakan ya, yang ditanya itu adalah S5 gitu kan. Mengapa S5? Ya maksudnya adalah jumlah semua potongannya ada 5 gitu ya. Oke, baik, kita ingat dulu ya, kita ingat rumus dasar dari Sn itu adalah N per 2 kalikan A plus UN. Sebenarnya kan ini ya. Ya, berarti kalau S5 berarti 5 per 2, A-nya berapa? 1,2 ya. 1,2. UN-nya berapa? U5-nya berapa? Ya jelas 2,4. Ya, kenapa 2,4? Ya dia kan yang terakhir gitu ya. Walaupun kita tidak tahu beda nggak masalah, tapi dia adalah ya, ini adalah U5 gitu kan. Nah, U5 berarti kita tinggal input saja, berarti U5-nya adalah 2,4. Berarti S5 sama dengan ini, biarin aja dulu ya. Ini berapa ini? 3,6 gitu ya. Baik, S5 ya, saya lanjutkan di sini. S5 itu sama dengan ya, ini dengan ini kan bisa ya. Berarti dapatnya 5 kali 1,8 ya. S5 sama dengan 5 kali 1,8 itu hasilnya adalah 9 ya. Jadi jawabannya adalah yang di 9 meter. Total dari semua besinya ini adalah 9 meter. Gitu ya teman-teman, mudah. Nah, silakan dicoba tanpa harus melihat videonya. Kita lanjut soal nomor 63. Dalam sebuah ruangan ya, sidang terdapat 15 kursi ya, terdapat 15 kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Kemudian baris berikutnya 2 kursi lebih banyak ya, 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi ruangan tersebut adalah, nah berarti ilustrasinya seperti ini ya. Jadi yang paling depan itu adalah 23 gitu ya, 23. Kemudian di belakangnya 2 lebih banyak, berarti 25 ya. Nah, karena 2 lebih banyak dari depannya. Kemudian berapa lagi? Ya, 27. Nah, ini sampai ada 15 baris gitu ya, ada 15 baris. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah kursi ya dalam ruangan ya. Di ruangan tersebut kursinya ada berapa? Jadi yang ditanyakan ya, ditanya itu adalah S 15 dari mana? Karena ada 15 baris gitu ya. Jadi S15. Ini deret apa ini? Aritmatika atau geometri? Jelas ini sebuah deret aritmatika ya, karena perubahannya itu adalah nambah 2 gitu kan, nambah 2 lagi gitu. Nah, ini merupakan deret aritmatika. Baik, kita kerjakan. Ingat bahwa Sn gitu kan. Nah, Sn rumusnya saya tulis lagi, N per 2 kali 2A ditambah N min 1 kalikan B gitu kan. Nah, kita substitusikan ya, S15 sama dengan 15 per 2 kalikan 2 kali A. Baris pertama berapa? Ya, 23 ya, 23 ditambah N-nya ya, 15 min 1 kalikan bedanya berapa ini? Nah, 2 ya. Maka setiap baris itu bedanya 2. S15 sama dengan, nah ini biarin saja ya. Karena apa? Kalau kita bagi ini jadi pecahan desimal gitu kan, biarin menjadi pecahan biasa dulu, nanti bisa dicoret. 2 kali 23 yaitu 46 ditambah 15 kurangi 1 14 ya. 15 kurangi 1 14, 14 kali 2 28. Nah, kita jumlah dulu, 46 ditambah 28 berapa teman-teman? Iya, 78
ya. Jadi S15 sama dengan 15 per 2 kalikan 74. Nah seperti ini ya. Nah ini yang saya katakan tadi, nanti bisa dicoret ya. Nah, 2 dengan ini kan dapatnya berapa? 37 ya. Nah 37 kalikan 15, nah tinggal sama dengan 555 gitu ya. Jadi jumlah kursi di dalam ruangan itu yang terdapat 15 baris adalah 555. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjutkan soal nomor 64. Dalam sebuah gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 14 buah ya, paling depan ya 14 buah. Baris kedua berisi 16 buah. Kemudian baris ketiga ya 18 buah. Dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 ya. Baris ke-20 adalah titik-titik. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, baris paling depan yaitu 14, berarti ya ini adalah A ya. A sama dengan 14 gitu ya. Berarti paling depan ya, pertama itu 14. Baris kedua 16 buah ya, berarti U2 sama dengan 16. Kemudian baris ketiga adalah 18. Ini berarti U3 sama dengan 18. Dan seterusnya selalu bertambah 2. Betul ya? Ini pertama 14, kemudian baris kedua 16 bertambah 2, dan baris yang ketiga 18 bertambah 2. Oke, sekarang 2 ini apa? Oh, berarti beda itu adalah 2 gitu ya. Berarti bedanya adalah 2. Pertanyaannya adalah berapa banyaknya kursi pada baris ke-20. Nah, kalau banyaknya kursi berarti yang ditanya adalah U20 gitu ya. Bukan total semua kursi yang ada di ruangan itu, bukan, tetapi U20 ya. Maka kita selesaikan, mudah ini ya. Berarti ingat UN gitu kan, ini barisan aritmatika ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B, kan gitu ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Karena yang ditanyakan U20, berarti N-nya adalah 20. A-nya berapa? A-nya itu adalah jelas, A-nya adalah 14 gitu ya. Nah, maka kita substitusikan 14 ditambah 20 kurangi 1, 20 ini ya, kalikan bedanya adalah 2. U20 sama dengan 14 ditambah 20 kurangi 1, 19 kali 2. Nah, jangan dijumlahkan dulu ya. 14 tambah 19 salah, bukan gitu. Tetapi dikalikan terlebih dahulu. Berarti U20 14 ditambah 19 kali 2 ya 38. Berarti U20 sama dengan 14 ditambah 38 ya 52 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 52 ya. Di kursi di urutan 20 adalah 52. Ada nggak teman-teman? Ada ya, yaitu yang B. Kita lanjut soal nomor 65. Produksi pupuk organik ya menghasilkan 100 ton pupuk pada bulan pertama ya. Pada bulan pertama dihasilkan 100 ton ya pertama. Setiap bulannya menaikkan produksi ya secara bertahap, yaitu 5 ton. Setiap bulannya 5 ton. Jumlah ya, ini jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun gitu ya. Selama 1 tahun adalah, nah coba perhatikan, berarti kalau selama 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 ya. Berarti yang ditanyakan adalah apa ini, jumlah produksi. Oh, berarti S berapa? 12 gitu ya.
S12. Nah, tadi dari mana 12? Karena ditanyakan dalam waktu 1 tahun gitu ya. Oke, kita identifikasi terlebih dahulu yang diketahui gitu ya. Yang diketahui yang pertama 100 ton ini apa? Ya, suku pertama ya. Berarti 100 gitu. Kemudian setiap bulannya naik 5 ton. Ini apa? Beda. Bedanya adalah 5. Begitu ya. Sedangkan yang ditanyakan S12. Ingat rumusnya SN sama dengan N per 2 gitu kan. Nah, 2A ditambah N-1 kalikan B gitu ya. N per 2 kalikan 2A ditambah N-1 kalikan B. Oke, kita gunakan rumus yang ini untuk mengerjakan mencari S12. Baik, kita substitusikan S12 sama dengan gitu kan. Berarti 12 per 2, 12 per 2 dikali 2 kali A. 2 kali A nya berapa? 100 gitu kan. Ditambah 12 kurangi 1, bedanya adalah 5. Nah, oke. Nah, sekarang 12 karena bisa dibagi dengan 2, maka dapat 6. 2 kali 100, 200. Tambah 12 kurangi 1, 11. Kalikan 5. Sama dengan 6 kali 200 ditambah 55. Itu ya. Dikalikan dulu, jangan dijumlah dulu. Ya, karena ada jumlahan perkalian, ini titik ini perkalian, maka harus dikalikan terlebih dahulu. Baik, 6 ini baru dijumlah ya. 200 tambah 55, 255. Dikalikan 6 kali 255 adalah 1530. Itu ya. Jadi jumlah produksi selama 1 tahun adalah 1530. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik teman-teman, itulah pembahasan ya, sudah sampai nomor 65 ya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru bertemu dengan channel ini, tetap dukung Trik Belajar agar menjadi channel yang bisa memberi manfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan tes perangkat desa. Kita lanjut nanti pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.